Coba aja copy paste masing-masing paragraf ke search query Google, lihat hasilnya gitu. Dari situ apakah kita bisa mendapatkan yang betul-betul sama atau enggak. Kalau ada yang betul-betul sama ya berarti ya itu bisa mendekati plagiat seperti itu. Terus kemudian untuk saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Isa Alam Sahbana, rekomendasi untuk aplikasi mengecek plagiarism. Tentunya ada Authenticate. Ya, Authenticate kayaknya di Indonesia lumayan populer ya, maksudnya kayaknya dari Kemendikbud juga menyarankan untuk memakai kan. Itu yang paling bagus dan precise gitu ya. Tetapi ada juga misalnya kayak aplikasi Grammarly, itu bisa buat mengecek spelling checker, tetapi juga yang premiumnya juga sebetulnya bisa dipakai untuk mengecek plagiarism ya. Nah, terus bagaimana cara yang lain untuk mengecek plagiarismnya? Sebenarnya kalau mau iseng, kita bisa memanfaatkan Google gitu. Coba aja copy paste masing-masing paragraf ke search query Google, lihat hasilnya gitu. Dari situ apakah kita bisa mendapatkan yang betul-betul sama atau enggak. Kalau ada yang betul-betul sama ya berarti ya itu bisa mendekati plagiat seperti itu. Tetapi begini, kalau kita yakin, kalau kita menulis manuskrip itu adalah betul-betul hasil penelitian kita, terus kemudian kita menulis hasil diskusi adalah diskusi atas hasil penelitian kita sebetulnya nggak perlu takut gitu dengan plagiarism gitu, karena toh itu data-data kita gitu, toh itu adalah hasil analisis kita gitu terhadap data kita. Sebenarnya kita nggak perlu takut plagiarism gitu. Dan tentunya kalau misalkan pada saat membuat introduction atau bagian lain dari papernya, ya kembali lagi ya, kalau memang itu introduction-nya well design untuk menjelaskan purpose statement-nya kita, dan purpose statement-nya kita itu dipakai untuk menjustifikasi data dan discussion kita yang udah kita kerjakan sebelumnya, insya Allah itu tidak akan terjadi plagiarism gitu. Makanya kembali lagi, proses menulisnya kita mulai dulu dari yang di akhir. Kita mulai dulu dari data, discussion, purpose statement, kemudian baru terakhir introduction. Dengan cara kayak gitu itu sebetulnya udah menghindari kemungkinan kita melakukan plagiarism. Seperti itu.